سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah memasuki hari pertama bulan Ramadan. Dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah mungkin menghabiskan waktu 15 menit kurang lebih, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan mungkin jarang dibahas selama 1 bulan. Apa itu? Masalah toharoh, masalah bersuci. Tiap tahun kita cuma membahas Pak, bahkan diundang ustaz dari luar negeri kan kemarin. Sudah ada dari Yaman lah, dari mana lah. Itu masalahnya cuma tentang ributnya sholat tarawih 8 atau 20, ribut tentang doa buka puasa, Allahumma lakas sumtu atau zahabaz zama'u. Pokoknya masalah hal-hal yang seperti itu terus kita terkadang ributkan, dan alhamdulillah telah dibahas oleh para ustaz sampai selesai. Yang jarang kita bahas adalah masalah-masalah pokok penting tapi jarang kita bahas. Apa itu? Masalah toharoh. Apa itu toharoh Pak? Bersuci. Kebetulan kita akan lanjutkan materi kita ini karena kita punya majelis taklim di sini. Ibu-ibu, majelis taklim Khairun Nisa namanya. Mereka itu sudah belajar dari November 2022 saya ajar tentang toharoh, baru masuk bab 11. Jadi kita akan lanjutkan materinya ini supaya ibu-ibu juga menyesuaikan. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak Bapak tidak tahu, baru kita ulang. Apa itu toharoh Pak? Toharoh itu bersuci. Itulah yang kita kenal dengan berwudu, mandi, tayamum dan lain-lain. Tapi toharoh ini Pak ada 2. Ada toharoh dari hadas, atau kita mudahkan, ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau Bapak mau mensucikan diri dari hadas, itulah tadi ada wudu, ada tayamum, ada mandi wajib. Kalau Bapak mau mensucikan diri dari najis, maka najisnya harus dihilangkan. Kalau ini 2 tidak ada, solatnya kita tidak sah. Jadi Bapak sudah capek-capek solat 5 waktu, tapi tidak diterima solatnya. Kenapa? Karena toharohnya tidak tuntas. Bapak datang dalam keadaan baju bersih, kemudian ternyata terpercik air kencing di pakaiannya Bapak. Saya tanya Bapak, sah tidak solatnya? Sah tidak Pak? Hah? Tidak sah. Kenapa? Karena ada najis terhalang. Tapi saya tanya, wudunya Bapak batal atau tidak? Hah? Batal tidak Pak? Tidak batal. Karena beda suci dari hadas, beda suci dari najis. Paham Pak ya? Jadi sekalipun baju Bapak itu terkena kencing, tidak menghalangi Bapak sholat, tapi dia tidak membatalkan wudunya Bapak. Jadi apa yang Bapak lakukan? Tinggal menghilangkan najisnya, sholat. Karena tidak membatalkan wudu. Contoh lagi kasusnya tentang mandi junub. Ini kan sering. Ada yang tidak mau puasa Pak. Kenapa? Katanya berhubungan intim tadi malam, belum mandi wajib. Ada tidak syarat sah puasa itu mandi wajib terlebih dahulu? Ada Pak? Jadi kalau misalnya Bapak tadi malam berhubungan badan, kemudian ternyata makan sahur duluan jam 1 malam, bangun jam 6 pagi, belum sempat sholat subuh. Nah, barulah mau sholat subuh di situ, baru mandi di situ. Pertanyaannya, puasa Bapak sah atau tidak? Kalau sah, karena 2 ibadah yang berbeda. Sama dengan orang berkata begini, percuma puasa kalau tidak sholat. Percuma puasa kalau tidak sholat.
Pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak Pak? Atau puasanya sia-sia karena dia tidak sholat? Karena kan sholat ibadah yang pertama dihisab. Kalau sholatnya baik, dianggap baik semua. Kalau sholatnya tidak baik, dianggap tidak baik semuanya. Makanya kalau puasa tapi tidak sholat, puasanya sia-sia. Betul tidak Pak? Betul tidak Pak? Tidak. Kenapa? Karena puasa ibadah sendiri, sholat ibadah sendiri. Sholat ayatnya telah jelas, aqimus sholat wa atuz zakat wa aqimus sholat. Puasa juga rukun yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi bapak tidak sholat, puasanya tetap sah, tapi dosanya besar. Jadi dua ibadah yang berbeda. Jadi kalau bapak sudah tidak sholat, tidak puasa, juga double dosanya. Kita lanjut ke toharoh. Kenapa toharoh ini penting Pak? Dalam toharoh ini kita akan belajar bagaimana cara mensucikan najis, bagaimana mengenal jenis-jenis air, bagaimana misalnya begini Pak, bapak ternyata tidak sengaja pakaiannya bapak itu terpercik air mani Pak. Air mani itu suci atau tidak Pak? Suci. Nah, menurut satu mazhab, kalau Syafi'i kita suci, mazhab yang lain tidak. Anggaplah air mani itu tidak suci. Kita ambil mazhab yang itu. Karena boleh jadi walaupun kita bilang suci, di situ ada madhi. Madhi itu tidak suci. Kalau kita mau pakai sholat, apakah kita harus cuci yang ada air maninya itu? Ternyata kalau kita lihat hadisnya, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, beliau itu tidak mencuci pakaian Nabi ketika terkena air mani, tapi cuma mengkerik-kerik. Kan biasa itu mengkristal kan, kalau laki-laki paham ya, mengkristal, digosok-gosok saja Pak, sampai hilang. Nabi pakai sholat. Nah, maka nanti dalam toharoh tidak semua itu dicuci. Ada yang cuma digosok, ada yang cuma dikerik-kerik saja dan lain-lain. Itu kita akan bahas. Hari ini kita bahas tentang wudhu saja dulu. Yang paling utama adalah berwudhu. Saya tanya Bapak dulu, mana yang benar? Orang kalau berwudhu itu kumur-kumur dulu baru hidung, atau kumur-kumur langsung sama hidung? Ya kan? Ada orang berkelahi gara-gara itu Pak. Dulu saya pernah berwudu, kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali. Orang bilang kamu tidak sesuai sunnah. Itu tidak seperti hadis yang diajarkan Nabi dari Utsman bin Affan. Nabi itu wudunya 1 kali mulut langsung hidung. Pertanyaannya, kalau ada bapak-bapak kumur-kumur dulu, baru ambil lagi air untuk hidung, sah atau tidak? Sah. Kalau kumur-kumur langsung hidung, sah tidak? Kalau tidak kumur-kumur tidak hidung, sah tidak? Hah? Dia tidak kumur-kumur, tidak basuh hidungnya juga, sah atau tidak Pak? Yakin? Kenapa sah Pak? Nah, karena kumur-kumur dan hidung tidak termasuk rukun wudu. Ini yang harus Bapak paham. Rukun wudu itu intinya paling minimal ada 4 saja. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza kuntum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum. Yang pertama ghasalah wajahmu. Yang pertama, wajah terlebih dahulu dibasuh. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku itu juga dibasuh. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, masah. Masah itu bukan lagi dicuci Pak. Makanya kalau ada orang berwudu dia mandi itu kepalanya, itu tidak sesuai itu Pak. Karena ayatnya cuma wamsahu, masah bi ru'usikum. Kepala itu cuma diusap saja. Makanya disebut masah. Tahu Nabi Isa Pak? Nabi Isa disebut Isa Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Karena dia kerjaannya mengusap. Usap orang sakit sembuh, usap mata orang buta melihat, usap orang mati atas izin Allah hidup kembali. Nah, makanya disebut Isa Al-Masih. Dajjal juga nanti disebut Al-Masih.
Al-Masih Dajjal. Kenapa Dajjal juga disebut Al-Masih nanti? Karena nanti Dajjal itu kalau usap langit turun hujan, usap bumi keluar tumbuhan, makanya banyak percaya. Makanya dalam berwudu itu kalau birusikum, ketika kepala itu dimasah saja Pak, diusap, jangan dimandi. Yang dimandi itu cuma wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan Pak ya, tangan sampai siku. Yang terakhir apa? Wa urjilakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Inilah 4 rukun wudu yang wajib dibasuh menurut mazhab Hanafi yang paling ringan. Menurut mazhab Hanafi ini saja, karena 4 ini yang disebut wajah, tangan sampai siku, kepala, kaki. Selebihnya dari itu sunnah. Makanya kalau masih adalah berkelahi gara-gara mulut dan hidung, berarti dia tidak paham rukun wudu, syarat wudu, sunnah, wajib. Beda lagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menambah 2 rukun. Apa itu? Niat. Bapak harus berniat dulu. Perbedaan antara orang yang berwudu dengan tidak kan niatnya. Bapak cuci muka, basuh tangan lah, kepala, kaki, tapi tidak niat. Wudu bukan itu Pak. Bukan, karena tidak menghilangkan hadas. Dianggap menghilangkan hadas kalau rukunnya terpenuhi, ada niatnya. Kalau mazhab Hanafi tadi, dia tidak memasukkan niat kepada rukun, tapi memasukkannya kepada syarat. Jadi tetap harus ada niat karena syarat. Kemudian dalam mazhab Hambali, mazhab Hambali inilah yang memasukkan mulut dan hidung bagian dari wajah. Jadi kalau ada orang bilang mulut dan hidung itu kan rukun, ya menurut mazhab Hambali kalau dia digabungkan dengan wajah. Tapi secara umum ulama tidak memasukkannya kepada rukun karena wajah ini saja, tidak masuk kepada yang dalam. Paham Pak ya tentang ini? Beda lagi dengan mazhab Maliki, tambah lagi rukunnya menjadi 2. Ini beda mazhab, beda tingkatan ketatnya. Kalau Hanafi tadi agak longgar. Kalau mazhab Maliki, karena mazhab Maliki ini kan imamnya orang Madinah. Jadi Imam Malik itu dia melihat amalan penduduk Madinah, makanya ketat. Imam Malik itu menambahkan 2. Ada namanya muwalat dan adalk. Muwalat itu tidak terputus-putus, menyambung itu wudunya. Misalnya begini, Bapak berwudu, baru terbasuh wajahnya, tiba-tiba ada telepon masuk, Bapak angkat dulu. Terputus kan? Terputus tidak wudunya Pak? Setelah Bapak angkat telepon, Bapak lanjut wudunya. Pertanyaannya, diulang dari awal atau lanjut? Dari awal. Dari awal. Ini bukan masalah bagus tidaknya, ini masalah fikihnya. Ulang dari awal atau lanjut? Dalam mazhab Maliki yang mewajibkan muwalat, wudunya itu tetap dilanjut selama airnya belum kering. Jadi kalau airnya sudah kering, maka dianggap tidak sah, ulang dari awal. Sedangkan dalam mazhab lain tidak wajib muwalat, bisa disambung langsung. Makanya kalau ada sesuatu yang belum dibasuh misalnya, tinggal basuh yang kurang itu, lalu nanti ada lagi rukun yang ke-6-nya mazhab Syafi'i. Apa itu? Tertib. Tadi bilang tertib Pak, berurutan. Tadi urutan pertamanya apa Pak? Wajah. Kemudian apa Pak? Tangan sampai siku. Kemudian kepala. Kemudian kaki. Kalau mazhab yang mewajibkan tertib, kalau misalnya Bapak lupa membasuh kepala, muka dulu, tangan sampai siku, langsung kaki. Pertanyaannya, kalau begitu dia ingat, dia kan ulang. Yang mewajibkan tertib, maka dia membasuh kepalanya, ulang lagi kaki. Kenapa? Karena rukunnya mewajibkan tertib. Beda tadi Hanafi. Hanafi tidak mewajibkan tertib, tidak masukkan rukun. Hanafi tadi cuma 4 itu saja, tidak niat masuk syarat, tertib tidak ada. Makanya kalau ada yang berwudu dia lupa terus dia diulang, dia cuma basuh saja yang kelupaan itu, berarti dia mazhab Hanafi itu. Jadi jangan salahkan dulu Pak, cek dulu ada tidak mazhab yang membenarkan. Oh ada, Hanafi. Dalilnya apa? Dia cuma pakai surah Al-Maidah tadi ayat surah kelima ayat 6.
Kalau ada yang ulang lagi, dia ulang baru dia lanjutkan, nah maka itu Syafi'i, dia mewajibkan rukunnya tertib. Paham Pak ya? Ada lagi dalam mazhab Maliki dalk. Apa itu? Digosok. Kenapa digosok? Kebiasaan kita kan, bagaimana kalau berwudunya anak-anak? Apalagi kalau kaki Pak. Ya kan? Bahkan sampai Nabi mengatakan, wailul li'aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak basah dengan api neraka. Karena begitu kebiasaan kita. Kan cuci saja. Apalagi kaki dikasih goyang-goyang kakinya begini Pak. Maka dalam mazhab Maliki wajib menggosok. Bukan wajib, rukun wudu itu adalah adat, digosok. Nah, maka kalau dalam mazhab Maliki kalau tidak digosok itu badannya, maka tidak sah wudunya. Nah, ini yang utama yang kita harus pahami tentang rukun wudu. Semoga Bapak dapat memahami karena sudah kurang lebih 15 menit. Mau tanya, kebiasaan orang tua kita yang mau makan ini agak apa saya mengganggu sedikit. Kebiasaan orang tua kita ini, saya tugas di sini setelah sholat maghrib biasa, artinya ini kan sholat fikih misalnya, mesti kita jelaskan. Kadang-kadang kalau habis sholat maghrib, sholat isya itu tertidur. Saya tidak tahu tidur atau tidak, tapi terlentang. Nah, yang pernah kita belajar dulu waktu kita kecil, kan duduk saja kalau hilang sudah ingatan. Ini menurut yang kita kenal dulu ini kan, pelajaran sekarang sudah lebih mendalam ya. Kalau yang kita tahu dulu tidak terlentang itu diwajibkan berwudu kembali. Bahkan kalau orang-orang tua kita ini banyak tidur terlentang itu sampai ngorok gitu, tapi tidak berwudu. Nah, kita mau tegur, kita juga malu, kita mau tegur, kita tidak enak. Bagaimana nih Ustaz? Maksudnya nih seharusnya bagaimana? Dia berwudu, wajib berwudu atau bagaimana? Dalam jadi terlentang apakah tidur atau tidak? Tapi kalau biasanya orang kalau mau berarti kan tidur. Tentang orang tidur apakah berwudu lagi atau tidak. Salah satu yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Salah satu yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Jadi kalau akalnya hilang, maka otomatis batal wudunya. Saya ulang lagi, salah satu yang membatalkan wudu hilangnya akal. Tiba-tiba bapak gila, termasuk tidur, maka batal wudunya, maka harus diulang. Itu yang pertama. Itu mazhab yang pertama. Yang kedua, ternyata ada hadis di mana dikatakan bahwa Nabi kata sahabat, saya lupa, tertidur sampai terdengar dengkurannya. Maka ulama mazhab melihat di sini apa yang bisa membuat seseorang itu bisa tidak batal wudunya, yaitu ketika pantatnya, itu bisa menahan bumi. Jadi ada posisi duduk yang dimana pantatnya itu diyakinkan dia tidak bisa mengeluarkan angin. Paham Pak? Kalau dia tidurnya sudah tengkurap begini sudah pasti keluar angin. Tapi kalau dia duduknya itu bisa menahan angin keluar dari bahasa fikihnya, tertahanlah anginnya dari bumi ini, dari dasar lantai. Biasanya itu duduk, ya. Maka itu tidak membatalkan wudunya, karena dia bisa dipastikan bahwa angin tidak keluar. Itu mazhab yang kedua. Maka kalau Bapak ikut mazhab yang paling kehati-hatian tadi, hilang akal, maka hilang wudu, maka harus wudu. Tapi kalau Bapak mengikuti mazhab yang kedua, selama yakin bahwa dia bisa menjamin tidak pantatnya itu bisa terhalang, karena orang tidur kan kita tidak tahu, ya. Orang tidur itu kita tidak tahu dia lagi buat apa. Bahkan kalau tidurnya dulu kan biasanya lagi dengar kajian begini Pak ya. Nah, maka selama dia yakin duduknya tidak mengeluarkan angin, maka itu wudunya tidak batal. Wallahu alam. Itu sudah dibahas di ulama-ulama mazhab. Intinya begini, yang terbaik adalah kalau mau
sholat, ulang wudu, ulang wudu, ulang wudu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Sekalipun satu wudu bisa dipakai untuk sholat. Bahkan dikatakan Umar bin Khattab pernah ditanya, kok diulangi wudunya kan bisa untuk satu kali sekaligus. Apa kata Umar bin Khattab? Karena Nabi mengatakan bahwa kutiba lahu asyru hasanat, akan dicatat baginya 10 pahala kebaikan. Jadi setiap wudu catat 10 pahala, setiap wudu dicatat 10 pahala. Wallahu a'lam. Jadi terlentang ya sudah pasti dia tidak tertahan pantatnya. Kalau terlentang tidak tertahan pantatnya, pasti angin keluar. Wallahu a'lam. Nanti kalau saya rujukan mazhabnya lagi, saya cari lebih detail lagi kalau untuk Anda ya. Sekian Pak. Wudu sambil bicara banyak. Wudu sambil bicara banyak itu tadi maksud dari mazhab Maliki. Dia termasuk adab. Tapi tidak membatalkan wudu. Tapi masalah adab. Jadi kalau ngobrolnya terlalu banyak, bahkan sampai mengurangi sampai menyebabkan karena lama bicaranya kering bagian wudunya, lalu dia lanjut, maka dalam mazhab Maliki itu bisa batal. Terlalu lama ngobrol sampai kering basuhan yang pertama. Terus apalagi panas-panasnya ini Pak, dia berwudu langsung kering. Ngobrol lagi, baru tiba-tiba dia lanjut. Maka dalam mazhab Maliki batal. Kenapa? Karena sudah kering. Karena dalam mazhab Maliki mewajibkan mualah. Tapi itu masalah adab saja Pak. Sudah baik. Baik, sekian wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.